Hello, welcome back again with me Iqbal Hanur. Kali ini kita akan membahas analisa teknikal part yang kedua dari chart pattern atau pola chart. Yang mana sebelumnya di minggu kemarin kita telah membahas chart pattern atau pola chart part 1 dan yang sekarang itu merupakan yang part kedua. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan dari awal ya bahwa analisa teknikal terbagi menjadi 5 bagian. Yang mana yang pertama itu ada trend line atau arah tren yang videonya kita sudah upload yang sudah lama ini. Teman-teman bisa cek di playlist analisa atau tutorial analisa teknikal di yang sekarang ini. Dan yang kedua itu ada support dan resisten, merupakan video kita yang kedua. Dan chart pattern atau pola chart itu kita udah bahas di minggu kemarin dan menjadi video yang ketiga, dan sekarang merupakan chart pattern atau pola chart part kedua yang menjadi video kita yang keempat. Kenapa sih Bang ada yang part keduanya? Karena ini merupakan chart yang tentunya ini berbeda dari chart sebelumnya, karena chart pattern atau pola chart itu menjadi banyak bagian teman-teman ya. Jadi di sini saya mengambil yang penting-penting dan mana yang jarang mungkin teman-teman kenalin gitu. Dan saya akan menjelaskan ini lebih detail dan tentunya saya akan mengajarin bagaimana cara kita menghitung ya arah kemana nanti harga itu dan how to entry, bagaimana cara kita memasangkan harga dan cara taking profit gitu. Oke, dan keempat nanti ada indikator dan ini akan banyak juga. Dan kelima tentunya yang terakhir itu ada candlestick. Nah, oke, nanti kita tunggu untuk di video setiap minggunya ya teman-teman ya, untuk di-upload setiap Kamis malam jam 19.30 waktu Indonesia Barat. Oke. Nah, chart pattern itu terbagi 3 jenis nih. Saya ulangi lagi. Yang pertama itu ada continuation, kedua ada reversal, ketiga ada bilateral. Yang mana continuation yang pertama ini merupakan pattern yang mana harga itu masih lanjut untuk meneruskan. Misalnya harga itu lagi bearish, dengan adanya pola continuation harga itu menjadi lanjut untuk kembali bearish ya. Begitu juga dengan bullish, ketika harga itu lagi naik atau bulls ya atau uptrend, ketika ngebentuk pola continuation harganya itu lanjut kembali naik bullish maupun uptrend. Nah, kalau yang di reversal ini merupakan harga ketika ya dari bearish ya harga itu melakukan penurunan. Itu ketika ngebentuk pola reversal, akhirnya harga itu ngebentuk bullish atau uptrend maupun ya harganya mengalami kenaikan. Yang artinya ini polanya itu melawan gitu. Yang finally ini kalau kita jumpain ini reversal ini merupakan biasanya di ujung-ujung tren ya. Misalnya harga lagi turun jauh ke bawah, kebentuklah pola pattern reversal yang itu menjadikan sebuah pemantulan harga indikasi untuk kembali naik. Begitu juga nanti kalau trennya itu naik terus kan jumpa nanti pola reversal. Nah di situ nanti menjadi indikasi bahwa harga mulai kembali melakukan penurunannya. Nah kalau yang bilateral yang ketiga ini merupakan pola yang seharusnya itu lebih butuh konfirmasi, yang mana bilateral ini merupakan harga yang belum tahu kemana arahnya, ini mau dibawa naik ataupun dibawa turun. Nah gitu, nanti di sini saya akan ngejelaskan gitu bilateralnya apa. Yang mana di video sebelumnya di part 1 bilateral ini tidak ada saya menjelaskan karena nanti kepanjangan videonya teman-teman ya. Nanti teman-teman yang mungkin masih bingung nih continuation reversal itu seperti apa, teman-teman langsung bisa cek di video kita yang part pertama atau video sebelum yang ini ya. Nah oke, kita lanjut ini langsung ya. Yang mana ini telah kita bahas kemarin ya, seperti ascending, falling, atau rising, terus ada double, triple, head and shoulders gitu. Nah untuk kali ini ya teman-teman di bagian part kedua ini, nah ini yang ditunggu oleh teman-teman semuanya. Seperti ada cup and handle, terus ada inverted cup high handle, terus ada rounded bottom, rounded top, yang teman-teman mungkin jarang banget dengerin pola ini, tetapi percaya sama saya ini sangat banyak ditemuin di chart ya, sangat ditemuin oleh di harga-harga saham, tapi jarang didengar ya. Nah makanya nanti saya akan tunjukin sebenarnya ini pola rounded ini seperti apa gitu kan. Walaupun arm handle ini kan sering denger nih, tapi rounded pasti teman-teman jarang, saya jamin dengar. Nah nanti di sini ada broadening wedge ya,
Nanti saya jelasin ini apa gitu. Terus ada yang bilateral, ini ada symmetrical or pennant gitu. Nah, oke, kita langsung saja. Ini yang pertama yaitu ada pola cup and handle. Nah ya teman-teman ya. Bentar. Ini polanya nggak mau ini dia. Nah, oke. Nah, di reversal ini teman-teman ya, kita bisa melihat bahwa kalau di cup and handle itu ya, itu merupakan potensi pembalikan harga ya, reversal pattern yang harga itu sebelumnya dari bearish ini turun, itu langsung menjadi bullish. Nah, kalau kita bisa melihat nih teman-teman ya, bahwa ini harganya memang seperti cup ya, ini cupnya. Nah, ini handle-nya, ini pegangannya. Kalau bisa bahasa sederhananya itu kayak seperti cangkir lah. Ini cangkir kopi ya kan. Nah, di sini merupakan gagangnya, gagang kecilnya untuk sebagai kita megang cangkirnya itu biar dia cangkirnya nggak jatuh dan mempermudah kita untuk minum gitu. Nah, makanya namanya cup and handle. Nah, kalau kita lihat cup and handle ini teman-teman ya, bahwa ketika harga itu mengalami penurunan harga, dia akan ngebentuk harga itu turun dulu ya. Nanti unik nih, nggak semestinya sama seperti yang apa saya bikin ini ya. Nah, ini nanti dia turun dulu sampai dia kembali mantul nih, mulai naik di harga dimana dia sebelumnya sideways ketika dia baru masuk di fase cup and handle nih. Nah, lalu nanti dia butuh konfirmasi lagi tuh. Nah, dimana nanti handle-nya ini biasanya teman-teman itu ukurannya setengah dari si cupnya. Misal panjangnya ya, panjang ini setengah dari si cup tadi ya, handle ini, dan juga lebarnya juga setengah dari si handle tadi. Majority-nya seperti itu teman-teman. Kalau nanti teman-teman melihat di chart atau di harganya itu teridentifikasi seperti ini modelnya, itu udah bisa dikonfirmasi bahwa itu merupakan cup and handle. Walaupun kita butuh yang namanya konfirmasi. Nanti saya akan tunjukin bagaimana caranya kita mencarinya, bagaimana cara kita cari posisi entry-nya juga, dan bagaimana cara kita mencari area taking profit. Nah, lalu yang untuk bearish ya, itu namanya bukan cup and handle gitu. Namanya inverted cup and handle. Artinya itu kebalikan dari cup and handle. Yang dimana nanti kalau kita bisa ngelihat ini fase harganya tuh lagi uptrend atau lagi bullish, and then dia sideways dulu sedikit dan dia ngebentuk polanya kayak gini sama kayak cup tadi, cuman bedanya ini di top, kebalikannya. Lalu ketika nanti dia harganya itu mulai sedikit sideways ya, atau data ranging lah gitu. Nah, nanti dia ngebikin dia sedikit cupnya itu seperti ini teman-teman. Kebalikannya dari cup and handle tadi. Nah, itu that's why kenapa namanya inverted cup and handle. Nah, nanti teman-teman bisa identifikasinya kita di chart. Kalau udah jumpa seperti ini chartnya teman-teman, hati-hati karena ini merupakan indikasi menjadi harga itu bearish ya, nggak bullish lagi. Hati-hati. Ketika konfirmasi harganya udah di sini gitu kan, teman-teman udah cabut. Jangan lagi stay di sahamnya modelan kayak gini gitu. Oke teman-teman. Nah, kita lanjut nih yang di bawah. Nah, ini nih yang saya bilang jarang kita dengar, tapi ini merupakan pola yang sering muncul di harga saham maupun di harga kayak cryptocurrency maupun di komoditas, di forex, ya tetap sama semuanya itu. Nah, itu adalah namanya rounded ya. Yang mana rounded ya merupakan pola yang dia itu panjang kali. Harganya itu kayak beneran kayak kawah kuali. That's why kenapanya rounded ya. Nah, dia itu harganya punya itu dia kayak sama kayak cup tadi, cuman dia nggak ada handle dan dia lebih panjang. Artinya lebih panjang trennya itu untuk dia dibawa dulu, mau dia di bawah, mau dibawa naik sampai dia ngebentuk ini lembah dan ini namanya bukit. Nah, sesimpel itu teman-teman. Nah, ketika teman-teman nanti menjumpai lembah yang sangat panjang ini ya, yang lebih panjang daripada modelan cup ya, yang di pola cup and handle ini, teman-teman bisa mengidentifikasi bahwa oh ini merupakan rounded bottom. Nanti saya tunjukin chartnya bagaimana biar kita bisa lebih mudah untuk mengidentifikasi atau mengidentifikasinya. Nah, ya. Nah, nanti di sini ketika harganya itu lagi turun, lagi bearish, dia sedikit sideways dan dia ngebikin dia pola seperti lembah nih, lama gitu kan. Nah, nanti sampai dia udah agak ke atas ya kan, dia sideways lagi di area support dan resistennya yang lama gitu kan di sini. Nanti baru dia bisa konfirmasi untuk dia tuh kembali bullish.
Begitu juga dengan rounded top. Ya, kalau yang tadi rounded bottom yang posisinya itu di bawah, dan ini rounded top posisinya di atas. Dimana ketika harga itu lagi uptrend, lagi bullish, lagi naik, dan ketika dia itu ngebentuk sedikit sideways ya, lalu lanjut gitu kan ngebentuk, dia punya pola tuh kayak gunung, kayak bukit yang lebih lebar daripada inverted cup and handle ya, yang mana cup ini lebih gede gitu kan. Nah, dan dia posisinya uniknya ya, ini untuk dia punya tinggi ya, ketinggian itu tidak terlalu panjang seperti cup ini, tetapi dia lebih lebar daripada si cup ini. Nah, nanti saya tunjukin caranya. Nah, untuk di rounded top tadi ya, ini harganya itu mulai kembali naik kayak bukit kan, lama waktunya tuh lebih lama daripada cup and handle tadi, and then ketika dia udah mulai keluar dari pola sideways-nya ini ya, yang mana ini telah keluar dari pola support sebelumnya ini. Nah, akhirnya ya teman-teman harus cabut. Kita harus keluar bahwa ini menjadi identifikasi reversal harga yang sebelumnya itu dari bullish atau uptrend menjadi bearish atau ya downtrend gitu. Hati-hati teman-teman kalau jumpain pola rounded top. Tapi kalau kita ngejumpain pola rounded bottom, wah kita seharusnya masuk dong. Nah, kita lanjut nih. Ya, yang sebelumnya itu merupakan reversal pattern ya, yang mana ada cup and handle, ada inverted cup and handle, terus ada rounded bottom, terus ada rounded top. Dan selanjutnya itu ada namanya ya pattern continuation. Nah, continuation kenapa sih Bang kemarin gak dimasukin yang di sebelumnya? Karena ini jarang disebut teman-teman, dan juga sedikit jarang kita jumpain. Namanya itu adalah broadening wedge. Maksudnya apa sih Bang? Nah, ini sebenarnya teman-teman sama kayak di pola di falling wedge maupun di rising wedge. Di mana falling wedge kemarin itu kita bisa melihat bahwa ketika harganya itu mulai naik ya, harganya itu kan mulai ada sedikit melakukan penurunan ya, seperti flat ya. Cuman ini ujungnya itu lebih menyempit. Sama juga rising wedge. Ketika harga itu mengalami penurunan harga, dia ada sedikit mengalami harga, tapi ujungnya itu mulai menyempit sebelum melakukan dia mulai penurunan harga ya, continuation. Nah, begitu juga dengan broadening wedge ya. Perbedaannya di mana? Ujungnya ini semakin melebar, bukan semakin mengecil. That's why kenapa ini jarang orang sebutin, karena kebanyakan harga itu ngebikin pola falling wedge maupun rising wedge, yang mana ujungnya itu lebih banyak menyempit untuk di polanya. Berbeda case-nya ini untuk broadening wedge yang ujungnya itu mulai melebar teman-teman, itu jarang terjadi di chart. Selama saya 6 tahun saya mantau chart di 3 market seperti itu teman-teman. Nah kalau kita lihat di sini ada yang namanya bullish broadening wedge, terus ada yang namanya bearish broadening wedge. Nah, teman-teman bisa mengidentify atau identifikasi harganya seperti ini. Ketika harga itu untuk di bullish broadening wedge, kita ngelihat harganya naik di teman-teman kan. Ketika di harganya itu udah mulai turun, cuman dia itu lebih melebar ya, jembatannya itu lebih lebar gitu di ujungnya itu. Sehingga nanti kita untuk mengkonfirmasinya tentunya akan lebih lebar juga nanti. Nanti saya tunjukin caranya. Nah, hati-hati teman-teman. Kalau kita ngejumpain pola kayak gini, kita lebih sering kegocek ya, dan ini lebih lama momentumnya untuk melakukan pelanjutan harganya. Kenapa? Ya karena misalnya tadi kan, misalnya ada falling wedge nih kan, ujungnya makin jempit, ya akhirnya kan orang trader lebih ready untuk kita lebih masuk gitu kan, karena kan semakin nyempit nih orang cadar lebih cepat. Ketika orang udah menjumpai bullish broadening wedge itu lebih lama, karena kenapa? Kita nggak tahu nih apakah dia dibawa turun lagi ke sini dulu baru naik, apakah udah sampai di sini dia baru naik. Itu lebih susah untuk kita lebih nyari posisi entry-nya teman-teman. Nah, that's why kenapa orang jarang menyebut nama broadening wedge ini. Nah, nanti kita terbagi dua ya teman-teman, ada bullish broadening wedge, ada bearish broadening wedge. Ya perbedaannya adalah ketika kita menjumpai harga ini kemana arahnya. Nah, kalau bearish broadening wedge artinya ketika harga lagi uptrend atau lagi bullish, lalu dia ngebentuk pola ya sideways seperti ini, tapi dia ujungnya itu mulai melebar dan posisinya itu naik ke atas, baru dia konfirmasi bisa melakukan penurunan harga. Nah, tuh hati-hati teman-teman ya. Oke, nah kalau ini kan bullish nih saya bilang, ini bisa juga nih seperti ini bearish. Intinya kalau jumpain teman-teman, kalau polanya ini yang ujungnya melebar ya, hati-hati. Itu biasanya pola kelanjutannya.
Nah, gitu. Ketika harga lagi miris ya, terus dia ngebikin broadening wedge ya kan, yang semakin ujung atau semakin lebar, ujungnya dia akhirnya continuous pattern, dia melanjutkan penurunan gitu. Oke. Nah, lalu yang kemarin sempat yang kayak saya nggak sempat ngasih tutorial ya sama teman-teman, kayak itu ada namanya bilateral. Maksudnya apa sih Bang Iqbal? Nah, bilateral ini adalah merupakan pola yang membutuhkan konfirmasi karena belum ada arah pasti atau fixed confirmation for ya untuk tren ke depannya itu seperti apa. Nah, misal ini kayak ada bullish symmetrical ya. Ketika harga itu lagi naik, dia polanya bentuk kayak gini teman-teman. Sering kan jumpa di chart ya. Nah, ini belum tentu konfirmasinya ini tetap lanjut naik atau turun. Ini bisa kembali turun, ini bisa kembali naik. That's why kenapa bilateral dia membutuhkan sebuah konfirmasi. Nah, sebenarnya namanya ada dua teman-teman. Itu ada namanya symmetrical ya, terus ada yang namanya pennant. Perbedaannya di mana Bang Iqbal? Ya, atau Pak Iqbal gitu. Kalau symmetrical itu lebih panjang dan lebih banyak itu harganya menyentuh area support dan resisten. Kalau di pennant itu harganya lebih kecil, polanya lebih kecil, dan biasanya untuk penyentuhan support dan resistannya itu lebih sedikit. Misal di symmetrical mungkin ada 3 kali sampai 4 kali menyentuh harga di support dan resisten. Tapi kalau di pennant itu bisa jadi 2 kali saja dan lebih kecil. Ya biasanya di tren-tren kecil untuk yang di pennant. Kalau di symmetrical itu untuk lebih di tren-tren yang lebih besar. Nah sampai di sini paham ya. That's why kenapa saya nggak misahin, saya gabungin aja. Karena perbedaannya hanya sedikit teman-teman, nggak jauh banget lah. Oke? Nah kalau kita lihat di sini ada bullish symmetrical. Ketika harga itu lagi up lah, dia ngebentuk dia punya kerucut segitiga yang arahnya itu menyamping teman-teman. Nah ketika nanti harganya itu udah keluar ya, nge-break out ya, dan sedikit ada melakukan pullback. Nah, ketika ada pullback itu bisa dikonfirmasi bahwa wah ini harganya untuk bullish symmetrical. Dan gitu juga dengan si bearish symmetrical. Ketika harganya itu udah mulai turun yang ngebentuk dia ranging, yang ngebentuk dia pola yang mengerucut seperti ini segitiga. Ketika dia udah mulai nge-break out, dia ada sedikit pullback, itu bisa dikonfirmasi bahwa ini harganya ya melanjutkan penurunannya. Artinya ini butuh konfirmasi lagi. That's why kenapanya bilateral. Nah teman-teman itu ya perbedaannya bullish symmetrical, bearish symmetrical, and then ya bullish pennant and bearish pennant. Nah kita langsung ke chartnya. Oke teman-teman, kalau lupa ya apa penjelasan saya ini sebelumnya, teman-teman langsung bisa mulai dari menit awal sampai di menit sekarang ya, ini menit 17 atau menit 18 ya. Nah langsung kita menuju chartnya, let's go. Nah ini saya udah tandain ya. Oke. Nah teman-teman ini kan jelas nih. Nah, ini polanya masih sama di saham PTBA kayak kemarin ya. Oke. Nah di sini teman-teman bisa kita cek ya. Ini ada yang pertama namanya inverted cup and handle. I say ya di penjelasan sebelumnya, ini kita bisa ngeliat bahwa pola cup and handle itu kan merupakan pola pembalikan yang biasanya ini harganya posisinya di atas teman-teman. Yang kalau kita jumpa itu harus berhati-hati seperti yang udah saya jelasin tadi. Nah ketika harga ini udah mulai terbentuk, coba teman-teman lihat, ini beneran jauh jatuhnya. Kalau teman-teman gak hindarin, hati-hati. Ini bisa rungkat kita. Makanya sepenting itu kita mengenali yang namanya pola atau chart pattern. Nah, inverted cut and handle merupakan pola reversal yang dimana ketika kalau kita lihat di sini kan sebelumnya itu dari fase harganya itu uptrend. Ya, teman-teman bisa ngelihat di sini bahwa ini harganya lagi posisi uptrend. Ketika harga ini kita ngelihat, oh ini harganya naik ya, stop gitu kan. Nah, ketika berjumpalah sama inverted cup and handle sebagai posisi dia, wah ini reversal ya. Nah, jumpalah ini cup and handle kan. Ya fix ini merupakan konfirmasi dia harga tuh melakukan penurunannya. Nah, biasanya yang seperti saya bilang, ini kan biasanya di ujung-ujung tuh. Ya, di ujung-ujung tuh artinya di harga yang udah mulai-mulai di atas. Nah, kita bisa lihat ini ada merupakan bukit ya. Di bukit atau cup yang tadi ya, seperti gelas yang udah saya jelasin.
yang dimana lebarnya itu lebih setengah dari sikap dan tingginya itu setengah dari si tingginya sikap ya untuk di handle-nya ini. Nah, seperti yang udah saya bilang tadi, ketika teman-teman udah bisa menjumpai, alamak hati-hati. Nah, posisinya teman-teman kalau ngelihat harganya kan udah di sini teman. Harganya sudah sini tuh. Gitu. Hati-hati teman-teman udah mulai bisa ya kalau mau cut loss atau mau taking profit cepat it's okay gitu, hati-hati aja. Nah, cara untuk kita mencari posisinya semana dia jatuhnya teman-teman, ini teman-teman bisa langsung cek kita punya trend line ya. Nih di sini pojok kiri atas kita ambil trend line, kita ambil dari cupnya teman-teman ya. Ini kan saya udah tanda ini area line-nya nih sebagai resistennya sampai di support paling terbawahnya ini. Kita ambil nih bagian lurusnya, saya rubahin warna putih dulu ya. Nih. Lalu teman-teman langsung pindahin. Nah, di sini. Jadi itu merupakan untuk gambaran sejauh mana harganya tuh turun. Artinya kalau kita ambil ini harganya, misal teman-teman kan ini kan kita di saham kan posisinya itu masih long atau harganya tuh spot ya, satu arah ke atas. Kita ambil cara short ya, atau short selling itu harganya tuh ke bawah. Yang biasanya ini market-market yang ada di futures kayak di forex, gold, komoditas, cryptocurrency. Cuman di saham luar negeri bisa kita masang posisi short ini teman-teman ya. Nah, di sini saya ajarin cara makainya. Nah, kalau kita lihat nih ya, ini posisinya kisaran kan kalau kita ngambil garis trennya ini ya berdasarkan inverted candle-nya kita mendapatkan harga sekisaran profit 13,85%. Seperti biasa, saya di sini ngambilnya risk and rewardnya tuh 1:2 teman-teman ya. Nah, di sini 1:2 ya, jelas ya. Oke, dengan kita risk yang kita tanggung itu sebesar 6% dan profit 13% nih 1:2. Nah, artinya di sini teman-teman. Nah, ketika kita harganya udah mulai berubah ya, di sini keluar ya sudah, sini kita bisa entry and then kita bisa profit 13% dan posisinya ini tidak ada pembalikan arah sama sekali atau zero floating teman-teman. Nah, pasti teman-teman bingung, kenapa sih Bang Iqbal ngajarin short? Nah, saya tahu yang nonton video ini bisa jadi bukan trader saham, tapi ada trader cryptocurrency, ada juga trader forex, dan tentunya mereka butuh ini. Dan one day katanya di Bursa Efek Indonesia itu bakalan ada yang nama sistem short selling yang bisa jadi ya nanti kita bursa itu bisa melakukan dua arah seperti ini teman-teman. Kita bisa belik ke arah yang lebih ke bawah gitu. Nah, bagaimana caranya nanti teman-teman bisa Google gitu kan, karena kalau saya jelasin nanti ini keluar dari konteks tutorialnya kita gitu. Nah, jadi beginilah cara kita memakai inverted cup and handle teman-teman. Oke, zero floating dengan cara ya seperti ini gitu. Nah, lalu kita lihat dari nih pola sebelumnya. Nah, ini kita bisa melihat ada namanya cup and handle ya teman-teman ya. Nah, kita bisa ngelihat bahwa di sini merupakan cangkirnya dan sini merupakan ini cupnya teman-teman. Nih saya ambilin ya. Nah, yang mana seperti saya bilang tadi, ini untuk dia punya cangkir harganya itu lebih panjang ya daripada si cup ya. Untuk cupnya itu lebih panjang harganya daripada si handle dan lebar si cup tadi lebih lebar daripada si handle. Nampak lah ya teman-teman. Nah, lalu caranya sama seperti yang di tutorial kita sebelumnya dan sama seperti di inverted cup and handle, yaitu kita tarik ini dari atas sampai di bawah ya teman-teman. Lalu kita pindahin di atas ini. Nah, oke. Lalu kita ambil nih posisi yang namanya long position. Top, tuh kan? Kita ambil, ini berapa nih kita nggak bisa ngambil profitnya, sekitar 12,92%. Nah, atau di 12,50%. Kita ambil risk and rewardnya itu 1:2 ya di sini. Nah, let's go. Ini zero floating lagi. Begitu caranya teman-teman ya. Cuman apakah ini kejemput atau enggak? Ya bagusnya polanya seperti ini, seharusnya ini lebih kayak ada pullback ya teman-temannya. Cuman di sini harganya nggak ada pullback. Ya biasanya teman-teman yang kalau misalnya belum terlalu jago atau belum terbiasa trading, pasti mungkin sedikit rada bingung. Bang, nggak kejemput bang. Ya udah, bagi saya it's okay gitu. Nggak semua harga seharusnya kita nih. Ya seharusnya ini kan kejemput nih. Seharusnya dia pullback dulu teman-teman, tek gitu kan, baru dia melanjutkan naikannya. Cuman di sini kita nggak jumpa pullback itu, it's okay gitu.
lebih baik kita nggak dapat uang daripada kehilangan uang gitu. Nah itu prinsipnya saya gitu. Oke. Nah lalu kita jumpai lagi ini rounded bottom sebagai bullish. Ini seperti saya bilang tadi, rounded bottom ya atau rounded top sekaligus itu jarang disebut oleh para trader-trader manapun maupun investor ya. Investor kan jarang analisa teknikal. Nah, di mana ini harganya itu seperti lembah tapi dia panjang sekali kan, dia membutuhkan waktu yang lebih lama dan nggak perlu yang namanya cup. Nah, jelas kan? Nah, terus cara bagaimana kita mencari entry positioningnya? Sama saja teman. Kita cari ini. Oh, ini ternyata lebih panjang ya. Oh, di sini berarti panjangannya. Jadi teman-teman bisa cek ya. Kita tarik di sini ya. Lalu kita pindah ini ke atas. Jadi roundednya itu sebenarnya teman-teman di sini. Nah, ini lainnya nih. Jadi kita harus cari area supportnya untuk bisa mengetahui bahwa dasar lembahnya itu di mana. Oke. Nah, di sini teman-teman. Oke, kita dapat nih harganya itu dari sini. Nah, dari paling bawah. Oke, nah. Dari line-nya di sini, terus line-nya di sini. Nah, lalu kita pindahin. Tup. Oke, kita ambil di sini sebagian kiri long position sebagai kita area entry. Ini kan area resisten. Kita keluarin. Nah, ini berapa nih teman-teman misalnya dapat nih? Oke, misalnya kita dapat posisi profit 12,33%. Ambil rasio 1:2. Nah, di sini kita risiko kita yang kita taruhkan 6%, kita bisa profit 12,5%, yang artinya ketika harganya ini udah bisa keluar teman-teman, gini kan keluar, teman-teman udah mulai bisa entry dengan cara pullback. Nah, jumpa kan? Ya. Nah, ketika harga kita udah mulai kejemput and then dalam 1 2 3 4 5 hari kita udah mendulang profit sebesar 12,33% tanpa floating minus atau zero floating sama sekali. Nah, oke, begitu cara kita menggunakan rounded the bottom. Oke, next kita lanjut. Kita jumpa lagi namanya rounded top. Nah, ini sama seperti rounded bottom, tapi posisinya dia kebalik teman-teman. Nah, cara makainya gimana? Sama saja seperti tadi. Ini bukitnya ya. Nah, kita cari di sini dia punya ini trend line. Kita ambil. Ini kan kita cari dulu nih. Dia punya garis resistennya di mana, dia punya support di mana, and then kita pindahin nih ke bawah. Gitu kan, kita turunin. Nah, kita ambil nih posisi short selling. Short, then nah kita ambil short, kita posisi entry-nya di sini. Ya. Berapa nih posisi kita yang sanggup kita profitkan? Sekitar 13,26%. Kita cari rasio 1:2. Nah, di sini. Oke, di 6,44% kita sanggup nih. Anggap nih teman-teman kejemput nih, anggap aja nih benar kejemput harganya kan. Kita bisa profit sebesar 13,26%. And then setelah beberapa hari kemudian harganya itu melanjutkan kenaikannya kembali gitu. Oke, itu untuk di rounded top. Lalu kita jumpain lagi ada namanya bilateral tadi. Akhirnya finally kita bisa mencontohkannya ya. Nah, di sini ada bullish symmetrical ya atau bilateral yang butuh konfirmasi tadi. Nah, ketika harga itu udah mulai menyempit ya teman-teman ya. Ya, kan nggak tahu nih arahnya ini bakalan naik atau turun. Ternyata harganya ini di bawah naik teman-teman. Gitu kan. Dia udah bull ya kan, dia naik, top. Akhirnya dia melanjutkan kenaikannya. Cara ngambil entry-nya sama aja. Kita ambil garis yang paling panjang ini ya. Dari resisten ke supportnya. Kita pindahin teman-teman ke sini. Nah, kira baru kita cari ini posisinya untuk long position di sini. Nah, ketika harganya udah mulai nge-breakout di sini. Nah, teman-teman langsung bisa bandingnya tuh ini. Berapa nih kita dapat nih? 8,55% atau di 8,92% dan kita bisa masang untuk posisi risk and rewardnya itu 1:2 ya. Nah, oke. Rasionya 2. Oke, nah ini kelihatan ya di sini dia rasionya. Seharusnya ini kan jemput nih. Kalau misalnya polanya itu normal teman-teman ya, polanya itu normal tanpa ada gap up seperti ini teman ya, seharusnya kita bisa lanjut naik ini ya. Cuman masalahnya dia malah nggak bisa kenaikannya. Seharusnya kan kalau kita benar kejemput nih, dia nge-break ya kan, dia nge-break, kita kejemput harganya di sini dan kita bisa profit. Kalau normal seperti itu teman-teman. Nah, cuman harganya ini terlalu diapresiasi oleh market and then ya untuk kita punya entry nggak kejemput. Jadi gimana?
Bang Iqbal atau Pak Iqbal. It's okay, nggak apa-apa teman-teman, kita masih bisa mencari peluang yang lain gitu. Nah, kita cari nih untuk di saham yang lain nih teman-teman ya. Tuh, nah bukan di saham lain, maksudnya di pola yang lain. Nah, di sini kita bisa menjumpai yang namanya bearish symmetrical. Nah, untuk bearish symmetrical kita masih sama nih. Kalau tadi kan bullish, ini kan bearish. Yang biasanya ini bilateral itu biasanya teman-teman merupakan pola yang continue atau yang melakukan kelanjutan harganya. Jarang kalau kita jumpain symmetrical mau pennant ini merupakan menjadi pola reversal. Itu yang saya lihat jarang. Lebih ke majority 60 sampai 80% itu merupakan pola continuation atau melakukan pola kelanjutannya. Caranya gimana? Kalau untuk di bearish symmetrical sama saja seperti di bullish tadi teman-teman. Kita tarik ini ya. Nah, ini saya rubah dulu. Nah, ini kita cari untuk supportnya di resistennya di mana. Nah, kan jumpa nih panjang segini. Lalu kita pindahin di sini. Nah, oke. Terus kita cari nih posisi untuk short. Ya, short lagi bang. Ya, mau tahu nih teman-teman, ini trading di crypto kan, jadi lebih tahu besok bagaimana. Nah, di sini kita dapat posisi profit 11% dengan kita ngambil posisi risk and rewardnya 1:2 di sini ya. Yang mana kita mempertaruhkan resikonya itu sebesar 5,34%, profitnya 11%. Nah, dan ketika kita udah ini harganya keluar, kita blik nih. Nah, harganya udah mulai naik, artinya kan ada sedikit minus nih, floating. And then besok beberapa hari kemudian kita udah bisa profit 11%. Nah, 1:2 saja teman, udah cukup gitu. Oke. Nah, ya profit nih kita. Jadi sesimpel itu aja teman-teman, tidak ada yang perlu dipersulit lagi gitu. Nah, jadi ini udah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, jadi kita udah ngasih contoh 6 untuk pola ya, apa yang namanya tuh inverted cup and handle to what gitu kan, rounded bottom, rounded top, symmetrical and pennant gitu. Nah, last one ya teman-teman ya. Untuk pennant tadi sama aja seperti symmetrical ya teman-teman, cuman dia butuh harga yang lebih sedikit ya. Dia itu lebih kecil untuk pergerakannya, itu tidak banyak. Contohnya apa? Ini. Sudah kelihatan kan? Nah, ini baru namanya pennant nih teman-teman. Nah, ini pennant. Kecil kan? Tidak gede. Nah, butuh konfirmasi lagi. Seperti apa saya bilang tadi? Ya, biasanya di continuation ketika harga dia uptrend, ngebikin dia punya pennant, and then harganya itu kembali lanjut. Cara makainya gimana? Sama saja teman-teman. Nah, nih kita tarik ini atas bawah trennya, kita pindahin ke sini, dan sama kan? Nah, nih kita ambil nih posisi bold nih misalkan. Nah, ini short ya. Nah, saya ambil posisi long, saya ambil di sini, kita profit, dan bam. Kita bandingkan 1:2. Nanti di sini kita posisinya dapat teman-teman. Ah, nice. Oke. Tapi yang perlu teman-teman ketahui di sini adalah ya, kadang harga itu nggak selalu kejemput secara langsung. Yang paling bagus adalah ketika harga itu udah ngelakuin pullback, ada ya, atau kembali dan menyentuh area trend, area garis sebelumnya seperti ini, pullback ya. Bang, pullback kayak mana sih bang cara pakainya? Teman-teman langsung bisa cek untuk di video support dari resisten saya di playlist ini, atau video kedua kita untuk di playlist tutorial analisa teknikal saya ini. Nanti di situ saya cari posisi-posisi yang mana untuk cocok untuk pullback. Pullback itu apa dan bagaimana cara kita itu posisi entry-nya tuh support dan resisten. Makanya kalau teman-teman nonton itu video saya dari pertama sampai video saya ini yang keempat, saya yakin tanpa indikator sama sekali besok pun, tanpa mempelajari yang namanya candle, itu teman-teman udah bisa menguasai analisa teknikal dan menjadi seorang trader yang jago. Saya jamin itu ya. Apalagi nonton nanti video tutorial saya untuk di selanjutnya, maupun di analisa teknikal harian saya, maupun di saham-saham potensial, review, maupun video-video saya yang lainnya teman-teman ya. Oke, jadi sampai di sini dulu teman-teman. Terima kasih telah menonton video saya ini. So, nanti teman-teman kalau misalnya ada request apapun itu, langsung bisa jawab di kolom komentar video saya ini. Dan juga nanti teman-teman tunggu video saya terbaru, tutorial analisa teknikal, fundamental, bandarmologi, money management, cara membaca news makroekonomi di setiap Kamis
di tiap minggunya teman-teman ya. So jadi di malam Jumat nanti teman-teman bisa baca Yasin atau ibadah gitu kan. Jadi bisa nonton sembari video tutorial analisa teknikal dari saya maupun analisa tutorial yang lainnya. So terima kasih telah menonton video saya ini. Jangan lupa like, subscribe, share ke teman-teman kamu, aktifkan notifikasi bell loncengnya. Jadi biar nanti ketika saya upload teman-teman langsung bisa aware dan nonton videonya saya teman-teman ya. Oke. Bagi yang mungkin pengen join di grup Telegram kita itu bisa langsung klik di link deskripsi video saya ini maupun di link deskripsi bio YouTube-nya saya ini. Oke, teman-teman semuanya, kalau ada request apapun nanti saya tunggu di kolom komentar video saya gini. Oke. Happy cuan, semoga dengan tutorial saya teman-teman bisa menjadi trader yang lebih unggul dan lebih jago ya. Nah oke semuanya, terima kasih telah menonton video saya. And then see you in the next week. And then seperti biasa, salam gacor.